Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jadi dulu di masa jahiliyah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW itu, ruqyah itu sudah ada, ya. Jadi yang namanya ruqyah itu sudah ada, ya. Bahkan sebelum diutus Nabi SAW, masyarakat jahiliyah itu mereka sudah melakukan ruqyah. Ya, salah satunya yang biasa kita sering dengar itu, ya, namanya Dimas Al-Azdi. Dimas Al-Azdi ini adalah seorang peruqyah senior di kalangan para sahabat dulu sebelum beliau masuk Islam kan. Nah, tentunya begitu diutusnya Nabi Muhammad SAW, semua kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah itu diluruskan kembali oleh Nabi SAW, ya. Dan ruqyah itu memang sudah ada sejak zaman dahulu, ya. Dan makna ruqyah itu kan artinya doa, ya. Ruqyah itu artinya bacaan atau jampi atau doa. Bahkan ada seorang sahabat yang sudah sering meruqyah pada waktu masa jahiliyahnya, ya, sebelum diutus Nabi SAW. Akan tetapi begitu diutus Nabi Muhammad SAW, dia bertanya kepada Nabi, namanya Auf bin Malik, ya. Sahabat Auf bin Malik ini, dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami itu sering meruqyah waktu kami masih jahiliyah. Bagaimana dengan ruqyah kami ya Rasulullah?" Kemudian kata Rasulullah, "I'ridu alayya ruqakum." Perlihatkanlah kepadaku bagaimana ruqyah kalian itu. Kemudian Auf bin Malik ini memperlihatkan bagaimana ruqyah-ruqyah mereka, bagaimana cara bacanya, bagaimana prakteknya, seperti itu. Kemudian setelah melihatnya, kata Nabi SAW, "La ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirkun." Tidak mengapa kalian meruqyah selama di dalamnya itu tidak ada unsur syirik atau tidak ada praktek kesyirikan. Nah, jadi teman-teman sekalian, ruqyah itu memang sebelumnya sudah ada sebelum diutusnya Nabi SAW. Kemudian setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, meruqyah itu tidak mengapa, asalkan dalam prakteknya, dalam bacaannya, dalam penerapannya, itu tidak ada unsur kesyirikan. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang sering bertanya, apakah boleh meminta diruqyah? Nah, dalam konteks hadis ini, dalam kisah ini, seorang sahabat Auf bin Malik ini, yang sudah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi SAW katakan, "La ba'sa birruqa ma lam takun fi syirkun." Ya, tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selama di dalamnya itu tidak ada unsur kesyirikan. Seperti itu, ya. Jadi teman-teman, silahkan jika ingin mencari pengobatan, ya, apalagi buat teman-teman yang sudah punya penyakit berbulan-bulan, sudah punya penyakit bertahun-tahun, mencari pengobatan, alternatif pengobatan tidak sembuh-sembuh, sudah minum obat tidak sembuh-sembuh, maka cobalah untuk diruqyah. Datangi ustadz-ustadz yang mereka mumpuni di bidangnya, ya, maka mintalah ruqyah kepada mereka. Tidak mengapa, ya, seperti itu. Ya, karena ada beberapa orang sahabat yang mereka yang memang mereka itu meminta ruqyah kepada Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi memerintahkan kita untuk meminta diruqyah, ya, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah datang ke salah satu istri Nabi, kemudian melihat budak daripada istrinya itu ada terlihat seperti penyakit ain, kemudian kata Nabi, "Istarkulaha," mintakan ruqyah untuk dia, mintakan ruqyah untuk dia. Jadi meminta ruqyah itu tidaklah mengapa teman-teman sekalian, ya. Sebagaimana kalau kita ingin ke dokter, ya, pergi ke dokter saja kita tidak mengapa, ya. Ya, dokter, saya ingin berobat, seperti itu. Itu tidak mengapa. Bagaimana dengan pengobatan yang sudah disyariatkan, yang sudah disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mengapa buat teman-teman yang ingin meminta ruqyah, apalagi buat teman-teman yang sudah mencari pengobatan, yang sudah berikhtiar kemana-mana tidak kunjung sembuh penyakitnya, maka bersegeralah untuk mencari ustadz-ustadz yang mereka menguasai bidangnya ruqyah, maka teman-teman datangi mereka untuk meminta diruqyah. Insya Allah, ya, semoga dengan ruqyah itu, dengan pengobatan ruqyah itu, penyakitnya teman-teman semua itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ruqyah itu adalah pengobatan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ruqyah yang dianjurkan itu adalah ruqyah yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa ayat-ayat Al-Quran? Karena ayat-ayat Al-Quran adalah salah satu daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, atau salah satu daripada sebab
yang akan Allah datangkan kesembuhan kepadanya. Karena Al-Quran itu kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu kata Allah sebagai syifa, sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, maka teman-teman sekalian segera cepat ya datangi para peruqyah yang mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran, tidak dicampurkan dengan segala sesuatu kebatilan-kebatilan. Insya Allah teman-teman semua akan mendapatkan solusinya ya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga teman-teman dimanapun kalian berada yang mempunyai penyakit, yang mempunyai masalah, yang mempunyai problematika kehidupan yang belum ada jalan keluarnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.